mendengarkan podcast ini. Kehendak yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah karunia. Manusia memiliki keagungan, yaitu kehendak. Tetapi kehendak ini juga bisa sangat membahayakan jikalau kita tidak mengelola, mengendalikan, dan mengisinya dengan baik. Kehendak yang Tuhan percayakan kepada kita itu harta yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan sendiri. Kalau saya mengatakan ini bukan berarti saya mengurangi hormat kepada Tuhan, mengurangi supremasi atau keunggulannya. Tetapi justru kita mengagungkan Tuhan yang di dalam kedaulatannya mempercayakan kehendak ini kepada manusia. Dalam kedaulatannya Tuhan rela memberikan kehendak kepada manusia, di mana manusia dapat mengambil keputusan dan memilih. Jadi sekecil apapun manusia adalah manusia yang telah diberi kedaulatan di dalam wilayah hidupnya. Kedaulatan yang juga dihargai oleh Tuhan. Dan dalam penghargaan itu manusia harus berani mengambil resiko atau konsekuensi atas setiap pilihan dan keputusannya. Dan dalam penghargaan itu pula Tuhan menunjukkan konsekuensinya, baik kepada dirinya maupun kepada manusia. Jadi ketika manusia memilih satu pilihan yang berdampak bagi manusia itu sendiri dan juga bagi Tuhan, Tuhan menghargainya. Seperti yang kita tahu, Adam jatuh ke dalam dosa. Pasti hal ini menimbulkan kepedihan di hati Tuhan. Manusia menjadi rusak dan Tuhan sendiri diberontak. Tetapi itulah konsekuensi yang harus dipikul oleh manusia dan dipikul oleh Tuhan. Tuhan yang maha hadir tentu tahu proses ketika manusia mengambil keputusan untuk memberontak kepada Allah dengan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ia memetik buah yang tentangnya Tuhan berkata, pada hari kamu makan buah itu kamu akan mati. Tuhan tidak mencegah, Tuhan tidak menghalangi. Tuhan hanya memberikan peringatan bahwa semua buah di taman ini boleh dimakan kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ini gambaran yang tidak bisa dibantah mengenai tatanan yang Tuhan buat atas kehidupan manusia. Jadi fragmen yang terjadi di Taman Eden adalah gambaran kehidupan manusia. Bukan hanya bagi manusia pertama, tapi juga bagi manusia di segala zaman, di segala tempat, saudaraku. Bahwa manusia dikendalikan oleh kehendak bebasnya. Dalam menentukan nasib dan keadaan dirinya, manusia harus bertanggung jawab. Dan Tuhan sebagai hakim menegakkan hukum itu dengan segala resiko dan konsekuensinya. Tadi sudah saya katakan, baik bagi manusia maupun bagi Tuhan sendiri. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, Allah yang harus turun. Dalam hal ini Allah anak yang menjadi manusia. Ini konsekuensinya, ini resikonya, saudara. Adam dan Hawa diciptakan Allah sebagai makhluk-makhluk yang bebas. Jadi jelas kebebasan itu ditunjukkan dengan adanya buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang ada di tengah taman tersebut. Jadi dalam hal ini jelas bahwa manusia bukan makhluk yang netral, tetapi manusia adalah makhluk yang harus mengambil keputusan. Memang ada orang yang mengatakan kebebasan manusia itu terbelenggu. Bukan kebebasan dalam arti sebebas-bebasnya. Mereka memandang bahwa kebebasan manusia seperti orang yang terkurung di dalam penjara. Kebebasan Adam itu kebebasan yang, maksud saya kebebasan manusia itu kebebasan yang terbelenggu, kebebasan yang terbatas, seperti orang yang terpenjara.
Tetapi pertanyaannya, saudaraku, mengapa manusia sampai bisa terpenjara? Adam harus memilih pada waktu itu. Saya gunakan kalimat ya, sempurna atau tidak sempurna. Tidak meleset dan meleset. Manusia memilih ini, yang meleset. Sekarang manusia ada di tempat ini memilih dua, saudaraku. Berbuat baik atau berbuat jahat. Tidak bisa lagi, nggak ada pilihan di sini. Nanti keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus kita dikembalikan untuk memilih ini. Saya ulangi, saudara masih bingung. Adam memilih meleset. Ini sempurna, saudara. Sekarang ada pilihan lagi. Berbuat baik menurut hukum dan berbuat jahat yang melanggar hukum. Di sini terpenjara, betul. Manusia tidak mampu lagi memilih apa yang sempurna. Betul. Tetapi pernyataan bahwa kehendak manusia itu kebebasannya terbatas, itu baru setelah manusia jatuh dalam dosa. Kebebasan di dalam penjara di sini. Manusia tidak mampu memilih apa yang sempurna. Manusia suruh memilih A dan B. Anggaplah yang A sempurna, B meleset. Betul? Manusia memilih B. Sekarang manusia harus memilih C, D. Yang baik dan jahat. Manusia tidak mampu lagi memilih A. Sudah hilang ini, saudara. Sudah kesempatannya hilang. Karena manusia telah terbelenggu dalam kodrat dosa atau sinful nature. Terbelenggu di sini. Jadi mampunya hanya baik dan jahat, saudara. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mengembalikan manusia untuk memilih apa yang sempurna, baik, jahat. Di zaman perjanjian baru ada yang bisa memilih sempurna, bisa jadi manusia baik, lalu bisa menjadi manusia jahat. Ini yang sempurna, tidak sempurna atau meleset. Yang meleset tetap bisa milih apa yang baik dan jahat. Baik menurut hukum, bukan sempurna. Baik menurut hukum. Itulah sebabnya Tuhan kepada Kain masih bisa berkata, kamu harus berkuasa atas dosa yang mengintip di depan pintu. Artinya kamu mestinya tidak membunuh adikmu. Ada pilihan tidak membunuh adikmu. Membunuh atau tidak membunuh. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia memiliki pengertian. Ya. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Ketika Adam di Taman Eden, Adam tuh tahu bahwa makan buah itu salah. Kalau tidak makan buah itu benar. Tapi Adam memilih makan buah itu, saudara. Sejak itu manusia memiliki kesadaran terhadap dosa. Digambarkan dengan mata yang terbuka, melihat ketelanjangan. Sebelumnya tidak melihat ketelanjangan. Karena pikirannya mestinya bersih. Kalau anak-anak mandi bersama usia 4-5 tahun, ya, pria wanita tidak malu kan? Tapi ketika umur 9-10 tahun malu ketika dia punya kesadaran mengenai yang jorok dan tidak jorok. Porno dan tidak porno dalam konsepnya. Konsep yang dipahami orang, maksudnya pada yang dipahami umum maksudnya. Jadi ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka memiliki pengertian yang salah dan benar. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia memiliki kesadaran. Dan dalam kesadaran itu manusia bisa menikmati dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat tidak boleh kita pahami secara dangkal atau secara kekanak-kanakan seperti kita masih di sekolah minggu dulu. Makan buah, mata terbuka. Ini mitos, dongeng, itu mistik. Harus dipahami bahwa itu sebuah figuratif.
Kalau saya katakan itu mitos, nanti saya suka dikritik orang. Kata Pak Eras, Adam dan Hawa itu mitos. Bukan mitos dalam arti dongeng. Mitos dalam pengertian penjelasan yang disampaikan dengan cara yang berbeda, berhubung ketidakmampuan orang menangkap yang sesungguhnya. Seperti ketika anak bertanya, Mami, Ubi dari mana? Adik dari mana? Datangnya dari mana kok ada? Ya maminya jawab, dibawa burung bangau. Atau menjawabnya dibeli dari rumah sakit. Itu mitos. Itu mitos. Tapi bukan mitos dalam arti dongeng. Faktanya memang ada, adik itu ada. Cuman cara bagaimana adik itu ada tidak bisa dijelaskan. Orang Yahudi yang menerima kitab perjanjian baru di tahun 1400 sebelum Masehi, kira-kira 1440 sebelum Masehi, mereka tidak bisa memahami bagaimana proses manusia jatuh dalam dosa. Jadi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu sebenarnya menunjuk ketidakbenaran. Buah kehidupan menunjuk kebenaran. Rupanya Adam lebih menangkap, lebih menerima, lebih mengasup ketidakbenaran. Sampai titik di mana dia tidak bisa menjadi sempurna. Itu kejatuhannya. Menjelaskan hal ini memang perlu waktu, saudara. Ya, saya tidak cukup waktu mungkin. Tapi harus dijelaskan. Saya sudah pernah menjelaskan dulu, saudara. Mungkin yang baru mendengar kaget juga gitu. Kok begitu ya Pak? Iya, faktanya begitu. Sebenarnya di balik kisah Adam dan Hawa kan ada ceritanya. Di balik kisah Adam dan Hawa ini kan ada kisah yang lain yang membuat mengapa Adam diciptakan, yaitu kejatuhan Lucifer. Untuk membuktikan kejatuhan Lucifer, maka harus ada corpus delicti, pembuktian bahwa Lucifer itu bersalah. Nah, Adam rupanya juga gagal. Gagal juga menjadi bukti kesalahan Lucifer. Jadi Adam mestinya taat, patuh, menghormati Allah dengan pantas. Rupanya Adam tidak berhasil, saudara. Nah, Adam kedua, Tuhan Yesus yang kemudian taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan itu kebenarannya dibuktikan dengan kebangkitannya. Dengan kebangkitannya, itulah kemenangan. Maksudnya apa? Iblis terbukti berbuat salah. Jadi kalau kita selama ini cuma tahu, Yesus bangkit, iblis telah kalah. Tuh bisa bangkit tuh. Kan dengkal sekali gitu. Tentu kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya karena Allah berkuasa, tapi karena Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dalam kitab Ibrani dikatakan karena kesalehannya dia didengar, karena salehnya. Dia berdoa kepada dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia didengar, artinya dibangkitkan, dilepaskan dari maut. Iblis kalah. Nah, kebangkitan itu menunjukkan kebenarannya, saudara. Nah, kita bisa melihat betapa bodohnya banyak orang Kristen hari ini. Betapa bodohnya. Di balik penciptaan Adam dan Hawa, ada kasus iblis yang jatuh. Dan Tuhan Yesuslah yang berhasil menjadi corpus delicti, yang kemudian menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat. Pokok keselamatan bagi orang yang taat. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita tidak dikembalikan untuk memilih ini. Itu tidak otomatis. Perjuangan lagi. Perjuangan yang gagal dilakukan oleh Adam, tapi dilakukan oleh orang-orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus. Dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat, yang mengikuti jejaknya untuk dapat tidak meleset. Maka Paulus berkata, aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dikembalikan untuk menjadi ini.
menjadi corpus delicti juga. Ini clear sekali. Kalau bagi saya sangat clear, saudaraku. Tapi bagi orang yang tidak biasa memahami, yang pikirannya sudah dibelenggu dengan doktrin-doktrin teologi yang ada, ya susah. Minggu lalu saya menjelaskan, kita tidak harus terikat terbelenggu dengan doktrin-doktrin teologi dari tokoh-tokoh yang ada. Tidak harus terbelenggu. Sebab Tuhan di akhir zaman sesuai dengan kitab Daniel, bahwa kebenaran akan dipelajari paralel dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Kebenaran-kebenaran pun juga akan muncul, ya saudaraku sekalian. Saya memahami begini, saudara. Gereja itu juga mengalami perjalanan terus sampai kepada kesempurnaan. Seiring dengan itu, manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengiringi kesempurnaan gereja. Gereja itu bisa soal komunitas. Kalau individu orang Kristen. Nah, seiring dengan akhir zaman ini, manusia akan makin menemukan ketepatan. Ketepatan kesempurnaan. Gereja akhir zaman, gereja yang sempurna. Untuk menjadi gereja yang sempurna dibutuhkan kebenaran yang sempurna juga. Jadi kalau kita terbelenggu dengan pandangan Arminian, Johannes Calvin, Thomas Aquinas, atau Martin Luther, atau Agustinus, bodoh kita. Kita bisa menjadikan mereka bapak-bapak gereja yang sungguh-sungguh kita hormati, dan pandangannya pun bisa menjadi bahan pertimbangan dan modal kita untuk menambah pengetahuan kita. Tapi jangan terbelenggu. Ini tidak bermaksud mau melecehkan tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh tersebut hebat pada zamannya, sangat efektif, dan memang hamba-hamba Tuhan. Tetapi kita sekarang bisa menemukan yang lebih dahsyat. Jadi peristiwa di Eden ini jelas menunjukkan bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk menentukan hidupnya. Itu jelas. Jadi manusia itu diberi tanggung jawab. Ini keagungannya. Jadi kehendak itu merupakan kehormatan, dan oleh karena ada kehendak bebas, manusia harus bertanggung jawab. Ini makhluk yang luar biasa. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab dari apa yang dialami manusia. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan oleh keputusan dari tindakannya. Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertanggung jawab atas sesuatu. Jadi kalau manusia tidak memiliki kehendak, manusia tidak perlu bertanggung jawab. Kalau kehendak manusia bisa diatur, ditentukan, dikontrol, manusia tidak perlu bertanggung jawab. Dan kalau masih ada yang ngotot harus bertanggung jawab, walaupun itu bukan karena manusia yang menginginkan, itu tidak sehat. Dan berbicara dengan orang-orang seperti itu percuma. Dia pasti akan membela pandangannya dengan berbagai argumentasi yang diambil dari berbagai ilustrasi, contoh-contoh, dan filsafat-filsafat. Kita terus kembali ke Alkitab. Jangan debat kusir. Nanti sudah akan menemukan orang-orang yang pendiriannya bahwa Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Dia akan membela dengan berbagai ilustrasi. Lihat aja. Dengan berbagai pandangan filsafat. Kita akan terus kembali ke Alkitab. Back to the Bible. Strictly. Kita jadikan Alkitab sebagai fondasinya. Dalam hal ini keadaan manusia hari ini akibat keputusan manusia. Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Kita hidup di dunia macam ini. Kita luar biasa menderita, saudaraku. Siapa yang mau disalahkan? Ya manusia sendiri. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya manusia sudah memiliki pengertian tentang apa yang baik dan jahat. Tetapi belum memiliki kesadaran tentang apa yang jahat. Ketika memiliki kesadaran apa yang jahat, dia bisa terbelenggu oleh kesadaran tersebut. Ya. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, ya manusia bisa memilih apa yang baik dan apa yang jahat, tetapi yang sempurna tidak mampu lagi. Nah, dalam kekristenan hal kebebasan manusia mempunyai tempat yang penting.
yang harus dipahami. Kalau kita bicara tentang kebebasan manusia secara benar, maka ajaran yang disampaikan pasti menyentuh. Percaya deh, you bisa membuktikan. Tetapi kalau ajaran mengenai kebebasan ini salah, ajaran khotbahnya tidak akan menyentuh batin. Semua diformat di dalam logika. Semua diformat dalam logika, lalu jadi kaku. Manusianya jadi kaku. Khotbahnya kaku, doktrinnya kaku. Dia harus tulis buku tebal-tebal untuk bisa membela pandangan itu. Kita tidak usah, sederhana. Nanti akan Anda tangkap kebenaran ini. Jadi kalau ada ajaran takdir yang mengesampingkan kehendak bebas manusia, itu mengurangi nilai manusia. Sebab kebebasan itu justru memberi nilai atas manusia. Itulah sebabnya penghakiman itu realitas ilahi. Realitas ilahi, bukan tidak ada. Berkali-kali Alkitab mengatakan penghakiman. Bagaimana bisa digelar penghakiman kalau manusia tidak memiliki kehendak bebas? Jika manusia tidak mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Upah itu realitas. Surga neraka itu realitas. Realitas ilahi. Dengan memahami kebenaran ini, kita akan menjadi hati-hati dalam hidup. Tidak ceroboh tanpa perhitungan. Sebab yang kita tabur, kita tuai. Ini realitas ilahi yang tidak bisa dihindari, saudara. Bila manusia tidak memiliki kehendak bebas dan hidupnya ditentukan oleh takdir, ya Tuhan Yesus tidak akan memberikan seruan bertobatlah kamu, kumpulkan harta di surga. Seruan itu menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Dan banyak lagi saudaraku sekalian ayat-ayat yang kita akan temukan dalam Alkitab. Dan dalam belajar kehendak bebas nanti ada ayat-ayat yang mengesalkan seakan-akan manusia tidak memiliki kehendak bebas. Ayat-ayat itu yang kita akan hampiri, tidak kita jauhi. Justru ayat itu kita akan gali, kita akan eksplorasi. Ya, bukan kita hindari, takut pandangan kita salah. Oh enggak, justru ayat-ayat yang menunjukkan seakan-akan manusia tidak punya kehendak bebas, kita hampiri, kita bedah, kita telanjangi dengan jujur ayat itu. Jadi kalau saudara mendengar orang bertanya mengapa Tuhan menaruh buah pengetahuan orang yang baik dan jahat kalau manusia akan jatuh dalam dosa. Ya, karena Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia. Tapi Tuhan tahu kan Pak, maha taunya Tuhan tidak bisa dihubungkan dengan perjalanan hidup kita. Jangan coba-coba menghubungkan kemahatauan Tuhan dengan perjalanan hidup kita. Saya tidak akan menghubungkan. Dalam seluruh pengajaran yang saya sampaikan, saya tidak menghubungkan. Kalau dipaksa untuk menghubungkan, saya cuma berkata bahwa Tuhan di luar waktu. Bagi Tuhan tidak ada kemarin, sekarang, nanti. Sudah selesai. Dia di luar waktu. Bagaimana kita bisa mengkaitkan pendapat, pandangan, doktrin kita dengan Tuhan yang ada di luar waktu? Makanya ketika Alkitab mengatakan Tuhan memilih, pengertian memilih tidak boleh dari dimensi Tuhan, harus dari dimensi manusia. Artinya pengertian memilih dari perspektif manusia. Sekarang saya tanya, kalau you memilih, dasarnya itu apa? Kalau Anda memilih makan salad atau makan sate kambing, pilih apa? Salad. Ada dasarnya enggak? Ada. Tuhan memilih dasarnya enggak? Pasti dasarnya ada, yaitu kedaulatannya. Terus nggak punya dasar. You pikir Tuhan kayak orang gila? Orang gila milih nggak pakai logika. Minggu lalu kita telah belajar, nanti kita akan kupas lagi. Tuhan memberikan kita logika. Tuhan memberikan kita logika itu untuk mempertimbangkan sesuatu, untuk menganalisa. Dengan pertimbangan dan analisa tersebut, kita memilih, kita memutuskan, kita menentukan. Kalau Tuhan memilih, setuju, ada kata Tuhan memilih, iya, asli kita percaya. Tapi bukan memilih tanpa pertimbangan. Pertimbangannya apa Pak? Ya, kita harus belajar Alkitab, bahwa Tuhan mengendaki kita melakukan kehendaknya. Pasti ada pertimbangannya.
Pasti ada pertimbangan. Kenapa Israel dipilih, Pak? Karena Abraham. Kenapa Abraham dipilih, Pak? Ya itu kita tidak tahu. Ada 1.000 pria, 10.000 pria, 1 juta pria di Ur Kasdim. Nanti kita tanya Tuhan kenapa pilih Abraham. Tidak mungkin tanpa ada pertimbangan sama sekali. Atau begini, saudaraku. Julia kepilih. Gila kali. Memilih cuma kita ngelempar sapu tangan. Tuhan apa begitu kalau memilih orang? Pakai, orang mesti cerdas. Nah selama ini kan orang belajar Allah memilih. Pokoknya kedaulatannya yang kekal. Lalu apa implikasinya dengan kita? Ya kita sih gak ada implikasi. Kita nyerah saja, kita kepilih atau tidak. Terserah Tuhan. Kan jadi tolol. Harus ada kecerdasan dong kita memahami mengapa Allah memilih. Kenapa Allah memilih Israel? Kita tidak ada yang tahu. Tahu Abraham, karena diturun Abraham. Kenapa Allah pilih Abraham? Itu yang kita nggak tahu. Tetapi yang bisa kita tahu dari hidup Abraham adalah ketaatannya kepada kehendak Allah. Itu loh iman. Itu ada implikasinya dengan hidup kita. Bagaimana Pak kalau seandainya Tuhan mengisahkan tentang pemilihan pria untuk menjadi nenek moyang bangsa Israel, juga nenek moyang Mesias di bumi? Ya Alkitab nggak habis ditulis. Bagaimana perjuangan pria-pria itu, atau bagaimana proses Allah memilih Abraham, tidak perlu. Yang ditulis itu yang berguna untuk proses keselamatan dalam Yesus Kristus. Jangan kita itu konyol seperti yang kita dengar dari orang-orang. Udah takdir Pak, saya jadi orang begini, suratan takdir. Ya, Surabaya mendarat pagi hari Kamis, siang-siang saya olahraga sendiri di lantai 22. Waktu olahraga ada seorang bapak datang, dia bawa cucunya, dia juga ikut olahraga. Terus dia cerita, dia sudah gak makan daging selama 20 tahun atau berapa tahun lupa ya. Oh bagus, kita harus berusaha Pak untuk sehat. Tapi ya Tuhan juga yang menakdirkan. Nah itu yang saya gak senang dengarnya. Memang ada hal-hal istimewa yang bisa terjadi. Tetapi dalam hukum standar umum, apa yang kau makan menjadi tubuh. Kalau kau makan sayur dan buah itu jadi obat. Kau makan lemak-lemak jadi racun. Itu kan hukum. Jangan udah makan buah sayur tetap mati muda. Bisa, itu istimewa. Tapi pada umumnya tidak. Pada umumnya tidak. Ada tatanan. Amin. Ada tatanan. Tuhan itu membuat tatanan. Gravitasi bumi itu tatanan. Hukum Archimedes itu tatanan. Semua ada tatanan. Dan ketika Allah memilih juga punya tatanan. Dan di dalam tatanan itu kita boleh tahu mengapa Allah memilih, mengapa Allah tidak memilih. Karena berkaitan dengan keselamatan, nasib kekal kita. Jangan, kita nggak tahu pokoknya Allah pilih terus suka-suka dia. Buset, betapa tidak sehatnya punya Allah seperti itu. Serba gelap. Lalu siapa yang mau jadi manusia kalau begitu? Ya terserah Tuhan. Loh, yang pokoknya lu diem aja jadi makhluk. Ini Allah yang tidak sehat jiwanya. Dan saya kagum. Tuhan itu luar biasa. Saya bicara ini yang pasti menentang banyak sekali. Tapi saya tidak akan mau berdebat. Tidak perlu. Jika Tuhan gak mengizinkan. Kalau orang ngotot kenapa manusia diciptakan, mengapa Tuhan tidak menghindarkan manusia jatuh dalam dosa. Seakan-akan Tuhan merancang kejatuhan. Ini pertanyaan yang akan terus menggiring manusia kepada kecurigaan kepada Tuhan. Bahkan tuduhan Tuhan bermaksud jahat kepada mahkota ciptaannya. Tapi biasanya orang berkilah begini. Kalau Tuhan mengendaki demikian, itu adil. Keadilan Tuhan tidak bisa kita pahami. Stop, udah kita di situ. Tidak bisa kita terima. Keadilan Tuhan harus saya pahami. Karena aku diciptakan menurut gambar dan rupanya. Supaya aku bisa meneladani dia. Saudaraku sekalian, jadi memang kalau kita melihat Tuhan menciptakan manusia, ya, lalu ada 2 pohon, itu kan tadi figuratif ya, artinya manusia bisa memilih kebinasaan atau kemuliaan. Wah kelihatannya kan, kalau dipandang dari sudut negatif kan Tuhan itu kejam.
Tapi lihatlah dari kacamata positif juga, betapa terhormatnya manusia yang diberi kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Memang dari satu sisi manusia makhluk yang memikul resiko dan tanggung jawab yang berat. Sebab manusia diperhadapkan berkat atau kutuk, rahmat atau laknat. Tetapi sisi lain manusia makhluk yang luar biasa. Makhluk manusia yang berdaulat atas dirinya sendiri. Jadi kalau orang berkata, ya kenapa aku mesti jadi manusia Pak? Kenapa tidak menjadikan cupang? Nah, itu jangan tanyakan saya. Itu kedaulatan Allah. Tetapi kenapa you binasa atau you tidak binasa? Nah itu kita persoalkan. Itu saya bisa jawab. Kenapa ada pria namanya ini Bambang atau Joko? Kenapa aku jadi manusia yang bernama Wiwit misalnya? Ya itu yang saya nggak bisa jawab. Dalam kedaulatannya kau dihadirkan. Tetapi kamu mendapat kemuliaan kekal atau kebinasaan kekal. Itu tanggung jawabmu dan saya bisa menjawab. Tapi kalau bertanya, Pak, kenapa aku jadi manusia? Kenapa aku nggak jadi landak? Nah itu saya nggak bisa jawab. Sekarang betapa konyolnya kalau gini, Pak, kenapa saya jadi manusia? Itu kedaulatan Allah. Tapi kenapa saya harus masuk surga? Kedaulatan Allah. Kenapa harus masuk neraka? Kedaulatan Allah. Konyol jadinya. Fatalistik jadinya. Tapi teolog-teolog hebat ya, banyak yang konyol di situ, saudara. Bener-bener nggak ngerti saya. Tapi udahlah, mereka juga saudara kita dalam Tuhan ya. Artinya mudah-mudahan sih diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa aku jadi manusia, Pak? Anugerah. Kenapa aku jadi pria dengan nama ini? Anugerah. Lalu bagaimana anugerah itu menjadi lengkap dan sempurna? Mari kita belajar firman, taati firman, hormati dia. Aku bisa jawab itu. Kenapa aku jadi manusia, Pak? Namanya Lili. Itu kedaulatan Tuhan, Li. Aku lebih jawab, Li. Tetapi aku bisa menjawab, bagaimana Pak saya jadi manusia yang sukses? Saya jawab itu. Sukses yang benar tuh gimana? Saya bisa jawab. Tapi gini, Pak, kenapa aku jadi Lili, Pak? Lalu kenapa yang ditentukan Tuhan? Entah selamat atau tidak, ada yang menentukan. Konyol. Kalau aku jawab begini, ya itu semua Tuhan, Li. Kamu jadi Lili, lalu kamu mungkin masuk neraka juga. Itu ketentuan Tuhan. Itu konyol sekali, saudaraku. Betul nggak? Tapi teologi yang begini itu lumayan diyakini banyak orang loh. Dan saudara bersyukur bisa mendengar ini. Amin. Iya, kita gali terus. Ini kan jangan berkata, nggak sesederhana itu Pak. Saya juga tahu tidak sesederhana itu. Nanti kita akan gali terus panjang, saudaraku. Ya. Jadi kita melihat bahwa malaikat pun ternyata bisa memberontak. Malaikat-malaikatnya pun bisa tersesat. Toholah. Saya sengaja pilih malaikat sebagai contoh. Ada kaitannya dengan korpus delikti, tapi tidak saya sebutkan di sini. Jadi dari kejatuhan manusia diberi tanggung jawab untuk menentukan nasibnya. Ini membuat mata kita tercelik. Nasib bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan manusia itu sendiri. Pasti banyak orang tidak suka. Nasib di tangan Tuhan, gitu tuh. Senang banget tuh. Kayak Tuhan dimuliakan dengan kalimat itu. Dah Tuhan semua, dah Tuhan. Menghormati Tuhan dengan cara itu salah. Nasib di tangan Tuhan. Pokoknya Tuhan dimuliakan, terserah dia. Tuhan itu bukan Tuhan seperti itu. Itu masalahnya. Bayanganmu tentang Tuhan itu salah. Kau pikir kamu mengagungkan Tuhan, tapi justru kamu tidak menghormati dia. Nanti punya jodoh. Jodohnya berantakan. Udah nasib saya Pak, dapat jodoh begini. Suratan. Bukan suratno. Suratan Pak. Sudah sering saya dengar begitu. Yang tadi olahraga itu loh. Ya Pak, pokoknya kalau taman buah sayur sehat, tetapi kembali kepada Tuhan yang menentukan. Itu yang saya gak suka. Tapi karena saya gak kenal, saya bilang, sambil olahraga saya, memang ada hal-hal istimewa, tetapi standar umum ada tatanan. Kalau yang kau tabur, kamu tuai. Bahkan seandainya Anda makan baik tapi kok sakit, tetap diurut ada jawab. Nggak mungkin nggak ada jawab.
Orang kok seneng ya menghormati Tuhan dengan cara meyakini bahwa Tuhan itu sewenang-wenang. Nah bagi orang yang diberkati, dirahmati, tapi kalau yang miskin, susah, masuk neraka, apa? Apa begitu? Tuhan nggak begitu. Kalau yang masuk surga, haleluya. Masuk neraka, halilintar. Nggak boleh begitu. Alkitab mengatakan Tuhan menentukan segala sesuatu, menjadikan miskin kaya. Nggak kerja, Tuhan mau bikin kaya. Suka-suka Tuhan, kau bikin kaya. Terus yang rajin giat tetap lu miskin, bukan miskin. Yuk, Tuhan macam apa yang begitu? Jadi seakan-akan itu ada faktor mistik. Oh ya, saya juga jelaskan minggu lalu ya. Kalau saudara mempercayai bahwa ada yang mengendalikan nasib manusia di luar manusia itu mistik. Seneng tuh yang mistik-mistik begitu. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kalau Tuhan merendahkan orang itu ada alasannya nggak? Pasti. Meninggikan orang? Pasti. Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan karena Tuhan yang berkuasa. Tetapi ada mekanismenya, bro. Ada mekanismenya. Anda tahu nggak cerita itu ya? Esau dan Yakub. Esau udah nggak punya betul nggak ya? Esau udah nggak punya bagian apa-apa kan? Tapi Tuhan masih bilang, kalau kamu kerja keras, kau bisa melepaskan kuk gitu. Masih lo ada peluang. Tapi kerja keras. Kalau nggak ya udah nggak bisa. Semua ada tatanannya. Tapi Tuhan memang menentukan sih Pak, Yakub nih Pak yang akan jadi yang diberkati. Esau enggak Pak, orang dalam kandungan aja udah dikasih tahu. Orang tua Yakub Esau nanya, ini kenapa desak-desakan? Betul nggak? Baru dikasih tahu. Coba kalau nggak tanya. Ya enggak. Lagi pula di Ibrani itu kakak biasanya mendapatkan berkat yang utama. Ini adik. Supaya nanti jangan sampai ada keributan. Tuhan tahu nih adiknya nih bakal gede. Ya Tuhan tahu. Taunya Tuhan jangan dianggap penetapan. Nubuat itu bukan nubuatan, bukan penetapan. Pakai. Tuhan kenapa ini anak desak-desakan? Nanti yang muda ini akan, yang lahir belakangan ini kan bareng tuh, kembar tuh. Nanti yang belakangan itu akan jadi kakak. Ini kan bukan jaraknya 10 tahun untuk kembar mestinya. Betul nggak saudara? Ya kembar ya bareng, betul nggak? Cuman kebetulan Esau duluan aja. Dadah dek, duluan ya. Esaunya itu memang berantakan hidupnya saudaraku. Mengambil perempuan Kanaan sembarangan. Memang sembarangan hidupnya. Nggak pantas dari nenek moyang Mesias. Tuhan tahu. Ketika ditanya dijawab. Lah kok dijadikan dasar? Tuh Tuhan yang menetapkan. Salah kan? Salah. Seakan-akan tidak punya kehendak bebas ini Yakub dan Esau. Karena Allah menetapkan. Firaun dikeraskan hatinya. Kenapa Tuhan mengeraskan Firaun? Tentu ada dasarnya saudaraku. Mau seorang baik-baik terus dikeraskan tentu jahat. Logikanya hari ini orang tidak bisa jahat mendadak atau baik mendadak. Pernah ada orang jahat mendadak? Nggak pernah. Loh kok bisa loh Tuhan dianggap sebagai mengeraskan hati seketika instan begitu? Kan jadi bodoh saudaraku. Benar, makanya orang harus cerdas. Ada prinsip-prinsip keadilan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Iya, iyalah, karena Tuhanlah penguasanya. Dan Tuhan menentukan berdasarkan tatanan di dalam diri Tuhan. Jadi jangan kita sembarangan mengatakan bahwa semua ditentukan Tuhan sesuai dengan kedaulatannya tanpa ada mekanisme dan tatanannya. Dan ini harus ditegaskan, saudaraku. Suka nggak suka harus tegaskan bahwa nasib manusia di tangan manusia itu bukan di tangan Tuhan. Jadi kalau ada ayat-ayat Alkitab yang mengesankan, saudara,
seakan-akan manusia tidak punya kehendak bebas, kita akan kupas itu. Kita akan kupas itu. Kita akan kupas, terutama di kitab Roma, saudara. Kitab Roma, nanti kita akan masuk ke kitab Roma. Kenapa Allah memilih Israel? Saya jawab tadi, karena Abraham. Kenapa Allah pilih Abraham? Itu yang kita nggak tahu. Tetapi fakta kemudian menunjukkan pria ini luar biasa. Dari kehidupan pria ini kita bisa mendapatkan inspirasi pola iman yang benar. Lalu yang penting adalah ketika di zaman penggenapan Tuhan mau menggenapi karya keselamatannya, perbuatan baik tidak menyelamatkan, betul, karena semua karena korban Tuhan Yesus. Tetapi orang yang dianggap beriman atau diakui beriman, atau orang yang punya iman yang benar, itu imannya Abraham. Imannya Abraham itu penurutan. Dan Abraham bisa nurut karena kehendaknya yang menurut. Bukan dikontrol, dimonitor, diremut oleh Tuhan. Tapi Abraham sendiri. Dan kalau kita melihat perjalanan hidup Abraham ini, Abraham juga melewati tahapan-tahapan dalam proses imannya menjadi sempurna. Juga tidak seketika. Makanya di Ibrani pasal yang ke-12, Tuhan mengajarkan kepada kita, pandanglah Yesus yang membawa iman kamu kepada kesempurnaan. Iman itu pun harus bertumbuh. Tambahkan iman kami, Tuhan. 3, jebret, beriman, selamat. Tidak percaya, binasa. Iman pun juga mesti berkembang, bertumbuh. Believe. Be menjadi live, hidup. Walaupun tulisannya bukan live hidup. Tapi dulu dosen teologi dari luar negeri mengatakan believe. Kenapa jadi believe? Be menjadi live, menjadi hidup. Seperti biji sesawi. Kecil, tapi kalau hidup, wah, bisa menghasilkan perkara yang besar. Jadi kalau di Lukas 1:52, bahwa Tuhan memilih, Tuhan menurunkan seseorang dari tahtanya dan mengangkat orang yang rendah. Hal itu Tuhan lakukan bukan tanpa alasan atau bukan tanpa aturan. Tuhan pasti bertindak dalam kebijaksanaan yang sempurna. Karena Tuhan memiliki hakikat. Oleh sebab itu maka kita belajar apa dan bagaimana hakikat Tuhan itu. Betapa mahalnya pendalaman Alkitab seperti ini. Kalau benar-benar pengajaran yang benar loh. Untuk membuka pikiran kita mengenal hakikat Tuhan dalam kaitannya dengan hidup kita. Wah, betapa mahalnya, saudaraku. Sebab kita seperti membuka gudang kekayaan yang tiada ternilai, yaitu mengenai pribadi Allah. Supaya aku tidak melangkah salah, supaya aku melangkah benar, supaya aku menjadi miliknya, aku menjadi anak-anaknya, dan seterusnya. Pengenalan akan Allah dari Alkitab sudah cukup menjadi bekal hidup kita berurusan dengan Tuhan. Dengan mengakui hal ini bukan berarti kita merendahkan Tuhan, tapi justru kita menghargai Tuhan atas apa yang ditentukannya. Dari tadi saya sudah mengatakan itu. Bahwa nasib di tangan manusia itu bukan di tangan Tuhan, bukan merendahkan Tuhan. Jangan sampai Anda berpikir Tuhan bisa dibujuk, karena Tuhan yang menentukan semua. Gini aja. Ini kehendak bebas. Oke? Amin.